Bapak Ibu, kita akan segera mulai sesi webinar hari ini dengan topik teknologi untuk pembelajaran interaktif. Sebelumnya saya ingin perkenalkan terlebih dahulu tim pembicara yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Untuk rangkaian webinar ini, kami bekerja sama dengan tim ITEL, Indonesia Technology Enhanced Language Learning, yang merupakan para ahli di bidang teknologi untuk pendidikan. Dari tim ITEL hari ini ada Ibu Celia dan Ibu Grace, yang akan menjadi narasumber utama webinar kita hari ini. Halo, selamat pagi Bu Celia, Ibu Grace. Selamat pagi, Maria. Pagi. Ya, selanjutnya ada Bapak Thor Sumakul yang minggu lalu merupakan narasumber webinar pertama kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Maria dan teman-teman semua. Ya, Pak Thor hari ini akan menjadi moderator jalannya webinar kita hari ini. Selain itu ada panelis-panelis lainnya dari tim ITEL juga yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu selama jalannya webinar maupun nanti di akhir webinar. Saya ingatkan kembali bahwa fitur Q&A dikhususkan untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi webinar. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai webinar hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kita, Pak Thor. Silahkan Pak Thor. Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali ke webinar ini, webinar British Council dan HSBC. Hari ini kita akan dengan topik yang lain. Kalau minggu lalu sudah yang pertama, ini yang kedua. Presenternya saat ini adalah Ibu Celia Anjarani. Ada dua orang, yang pertama Ibu Celia Anjarani. Sehari-hari beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat pagi Ibu Celia. Dan kemudian yang kedua adalah Ibu Grace Natania Sabandar. Ibu Grace sehari-hari bekerja sebagai dosen di ITB Bandung ya Bu ya. Mereka berdua akan membawakan materi yang sangat menarik terkait dengan interactivity dalam pembelajaran online. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama, saya serahkan mic kepada Ibu Celia pertama ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Toar. Ya, apakah screen saya sudah bisa terlihat? Apakah screen saya sudah bisa terlihat, Pak Toar? Masih sedang loading, masih sekarang loading. sudah. Ya. Ya, sudah. Sudah. Silakan. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu secara virtual kembali di webinar series dari British Council dan HSBC. Karena masih suasana Lebaran, jadi selamat Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin. Pagi ini, saya dan Ibu Grace akan berbagi cerita tentang teknologi untuk pembelajaran interaktif. Ini adalah hasil survei, mini survei sebetulnya, yang dilakukan oleh ITEL waktu kami mengadakan webinar. Jadi ada beberapa masalah umum yang terjadi pada saat proses pembelajaran online yang Bapak Ibu mungkin lakukan, atau yang kemarin disampaikan Pak Heri dan Pak Toar yang disebut istilahnya adalah emergency remote teaching. Jadi beberapa problem atau masalah yang dihadapi, yang pertama adalah kegiatan pembelajaran. Yang banyak dikeluhkan adalah kegiatan pembelajaran yang monoton atau tidak bervariasi. Kemudian yang kedua, masalah kedua yang paling banyak dihadapi atau yang umum dihadapi adalah model interaksi. Ada yang mengatakan bahwa kalau di kelas interaksi akan lebih mudah dilakukan, tapi atau dipraktekkan, tapi ketika pembelajaran menggunakan digital atau emergency remote teaching ini, model interaksinya jadi sulit. Jadi terkesannya teacher center bukan student center.
Kemudian masalah berikutnya adalah tentang motivasi siswa. Jadi mungkin motivasi ini juga bisa dari eksternal atau internal motivation. Kemudian masalah berikutnya adalah feedback atau komen. Biasanya karena ini pembelajarannya semua online, jadi mungkin ada banyak tugas atau yang harus diberikan feedback. Kemudian ada masalah lain yaitu tanggung jawab siswa. Mungkin ini umum ya ditemui, misalnya siswanya tidak mengerjakan tugas atau misalnya mengerjakan tugas tapi dikumpulkan yang tidak sesuai dengan deadline. Apakah Bapak Ibu juga menemui masalah ini selama pembelajaran online ini? Saya dan Bu Grace juga mengalami hal yang sama, ya. Tapi di sini kami tidak akan memberikan solusi dari satu persatu masalah ini, tapi yang kami akan fokuskan hari ini adalah tentang model interaksinya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke menti.com, kemudian silahkan ketikkan kodenya 829308. Jadi silahkan Bapak Ibu ke menti.com, kemudian ketikkan kodenya 829308. Nah, di Menti ini silahkan Bapak Ibu ke menti.com, terus kodenya 829308. Jadi ketika mendengar pembelajaran yang interaktif, menurut Bapak Ibu itu pembelajaran yang seperti apa? Silahkan, menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang interaktif itu yang seperti apa? Oke, baru 16, silahkan Bapak Ibu. Kami tunggu pendapatnya pembelajaran interaktif menurut Bapak Ibu, baik itu interaktif secara offline, secara di kelas, atau yang bentuknya online. Menurut Bapak Ibu yang seperti apa? Baru 32 yang memberikan pendapat. Pembelajaran interaktif, menurut Bapak Ibu, ketika mendengar pembelajaran interaktif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang pembelajaran interaktif itu? Yang seperti apa? Kan Bapak Ibu, baru 38, mungkin kita tunggu dulu sebentar ya Ibu Grace. Oke. Pak Toar. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau dari screen saya bisa ngelihat ini ada beberapa jawabannya yang udah oke nih, sebenarnya udah tahu nih. Dan mayoritas juga sudah mendekati apa itu pembelajaran interaktif ya Bu Grace. Siswa terlibat dalam pembelajaran dengan antusias dan penuh senyuman. Seandainya semua siswa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Multi arah, engaging all students. Siswa terlibat dengan antusias dan penuh senyuman. Baru 53, menyenangkan. Pembelajaran interaktif itu pembelajaran yang menyenangkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke. Dua arah. Oke. Pembelajaran interaktif itu ada yang menyebutkan pembelajaran online. Oke. Ada lagi.
Kami tunggu pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran interaktif ini seperti apa. 2 arah, oke. Fun. Siswa Banyak juga terlihat yang jawab aktif. fun ya? Ya, banyak yang jawab fun. Oke. Ada 61. Akan kita tunggu dulu atau lanjut, Ibu Grace? Kayaknya kita sambil menunggu sambil lanjut aja deh. Ya, ya, boleh Bapak Ibu masih terus sebutkan ya, atau apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar pembelajaran interaktif. Oke, ada umpan balik, student-centered learning. Oke, communicative and active learning. Oke. Baik. Silahkan dilanjutkan Bapak Ibu. Kami tunggu pendapatnya tentang pembelajaran interaktif sambil kami lanjutkan ke slide. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya, Ibu Grace? Oke. Dari pendapat tadi yang sudah Bapak Ibu tuliskan melalui Menti, sebetulnya sudah cukup merangkum apa itu pembelajaran interaktif. Jadi kalau menurut definisinya, pembelajaran interaktif itu sebetulnya approach atau pendekatan yang dimana kita bisa membangun engagement atau koneksi melalui interaksi sosial. Namun yang jadi pertanyaan, apakah pembelajaran interaktif ini hanya terjadi antara murid dan murid? Lalu, apakah pembelajaran interaktif ini juga hanya terjadi antara murid dan guru? Oke. Nah, ada 3 jenis atau 3 bentuk interaksi. Jadi yang pertama, interaksi itu bisa terjadi antara murid dan murid. Kemudian interaksi itu bisa terjadi antara Bapak Ibu sebagai guru dan juga murid. Lalu ada interaksi yang ketiga, yaitu interaksi antara murid dan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, ketika Bapak Ibu mendesain proses pembelajaran, Bapak Ibu ketika akan mendesain interaksi apa ya yang bisa saya masukkan atau bisa saya aplikasikan dalam proses pembelajaran ini, ketika mendesain itu Bapak Ibu bisa memegang 3 pertanyaan fundamental. Jadi misalnya ketika mendesain proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa bagaimana ya nanti siswa saya bisa berinteraksi dengan siswa yang lain melalui proses pembelajaran ini. Nah, kemudian bagaimana nanti murid saya bisa berinteraksi dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian bagaimana ya nanti ketika proses pembelajaran ini terjadi, siswa saya bisa berinteraksi dengan saya sebagai guru. Nah, mungkin 3 pertanyaan ini tidak hanya dipegang pada saat Bapak Ibu berada dalam proses online learning saja, tapi juga bisa nanti Bapak Ibu bawa ketika sudah kembali ke kelas. Nah, 3 bentuk interaksi ini, misalnya interaksi antara murid dan materi misalnya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu memberikan mereka hanya diminta untuk membaca, atau bukan hanya Bapak Ibu merekam suara atau video penjelasan suatu materi, lalu mereka diminta menonton atau mendengarkan, tapi arti interaksinya lebih dari itu. Jadi siswa itu diminta untuk melakukan sesuatu dari materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Nah, contoh sederhananya misalnya dengan menulis summary atau ringkasan, atau meminta mereka membuat diagram suatu proses atau infografik dari materi yang sudah dijelaskan. Bisa juga misalnya melengkapi polling atau kuis yang nanti akan kita praktekkan juga atau kita demokan. Kemudian misalnya interaksi yang kedua antara murid dan murid. Nah, interaksi yang kedua ini bagaimana membantu murid ini bisa berkolaborasi, bisa punya higher order thinking, punya kesempatan untuk berpikir kritis dengan berkolaborasi itu tadi, bisa berkomunikasi dan juga bisa berkreativitas. Nah, bentuk student-student ini atau interaksi murid dan murid ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan peer review
atau bisa juga dengan grup project atau bentuknya think, pair, and share. Nah, kemudian ada interaksi misalnya Bapak Ibu guru dengan murid. Tapi interaksi Bapak Ibu guru dan murid ini bukan hanya Bapak Ibu posisinya hanya menjawab pertanyaan dari mereka, tapi Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan murid Bapak Ibu melalui ketika mereka mengadakan diskusi melalui LMS yang Bapak Ibu gunakan, misalnya Google Classroom, Schoology, atau yang lain. Kemudian misalnya Bapak Ibu bisa record atau merekam misalnya tugas, dan kemudian ada Q&A atau tanya jawab setelah itu. Terus memberikan feedback itu juga termasuk salah satu bentuk interaksi antara murid dan guru. Mungkin terlihat ini akan sangat memungkinkan dilakukan pada saat di kelas atau pada saat face to face. Dan pada saat online learning pun Bapak Ibu masih sangat bisa untuk melakukan bentuk interaksi ini. Nah, ini yang akan nanti kami demokan, saya dan Bu Grace akan demokan. Oke. Kemudian dari 3 interaksi ini, kenapa interaksi itu penting? Karena bisa saja Bapak Ibu memberikan materi, tapi mereka tidak belajar. Maksudnya mereka tidak bisa mengkonstruk atau memahami isi materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi perlu adanya interaksi ini. Nah, pentingnya yang lain adalah dengan membangun proses pembelajaran yang interaktif ini, Bapak Ibu bisa menyematkan atau menambahkan beberapa skills yang penting saat ini, misalnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, seperti komunikasi, terus kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan sebagainya, yang itu akan mengacu pada tuntutan industri pada saat sekarang, yaitu kemampuan abad 21. Ibu Grace, silahkan. Masih mute. Oke, thank you. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai work ready atau juga yang bisa disebut dengan career ready. Jadi, work ready itu pada dasarnya adalah pencapaian-pencapaian, kemudian demonstrasi kompetensi yang diperlukan secara general dalam mempersiapkan lulusan sekolah untuk transisi yang sukses menuju ke dunia pekerjaan. Setidaknya ada 8 poin work ready yang perlu kita perhatikan untuk membantu siswa-siswa kita. Yang pertama itu professionalism dan work ethic. Sebagai tenaga kerja yang berkualitas, tentu kita perlu mendemonstrasikan tanggung jawab serta kebiasaan kerja yang disiplin, juga efektif. Dan yang kedua itu communication. Ini maksudnya oral communication and written communication. Jadi kita harus dapat mengartikulasikan pemikiran dan pendapat secara jelas, baik secara tertulis maupun oral. Yang ketiga, critical thinking dan problem solving. Ini juga banyak yang dari 4C juga ada critical thinking. Itu kita harus dapat memberikan pendapat yang masuk akal dalam menganalisa suatu isu atau masalah, kemudian membuat keputusan yang bermakna. Number 4 itu teamwork and collaboration, bisa bekerja dalam satu struktur kelompok, berdiskusi dengan baik, bernegosiasi, dan memanage konflik. Digital technology sekarang ini sangat penting, ya, Bapak Ibu. Ini basically mempunyai pengetahuan digital tools dan mampu memilih atau menggunakan teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah atau tugas dan mencapai suatu goal atau tujuan. Leadership itu kalau di dalam satu kelompok adalah sifat yang menggunakan pengetahuan kita untuk membantu orang lain menumbuhkan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Global and intercultural fluency itu mengetahui
apa yang sedang terjadi secara global, menghargai, menghormati orang lain, memahami perbedaan individu. Dan yang terakhir, career management, ini juga yang salah satu poin yang penting untuk work ready, yaitu kita perlu tahu, kita perlu mengidentifikasi kekuatan, keterampilan kita ada di mana, pengetahuan serta pengalaman kita sendiri, supaya kita bisa tahu, oh kedepannya kita akan melakukan apa. Jadi sebenarnya kalau kita tilik lebih lanjut, ini tuh kalau dalam pendidikan yang disebutkan dengan 4C, Bu Celia bisa dilanjutkan ke slide yang selanjutnya. Oke, jadi kalau di dalam pendidikan semua kita tahu 21st century skill ada 4C, communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Dalam pendidikan kemudian dikombinasikan terutama untuk peserta SMK, guru-guru SMK lebih dalam lagi itu dengan work ready sehingga bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Terutama kalau kita lihat di kita menemukan satu majalah SMK ini ada juga yang ditulis Go International. Jadi ya, on that note kita akan coba untuk menggali lebih dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang interaktif yang bisa mendorong atau membantu melatih para siswa menjadi work ready. Oke, silakan dilanjutkan Bu Celia. Terima kasih Bu Grace. Nah, dalam proses pembelajaran, baik itu face-to-face, hal-hal hal pokok ini sangat bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi dalam proses pembelajaran daring yang sekarang Bapak Ibu sedang lakukan, itu juga kita bisa melakukan hal-hal ini. Misalnya dengan cek pemahaman mereka terhadap instruksi yang kita sampaikan. Misalnya dalam pembelajaran daring, misalnya Bapak Ibu menggunakan Zoom atau Google Meet, Webex, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menjelaskan menyampaikan instruksi dalam dua arah. Misalnya disampaikan secara lisan, atau bisa juga Bapak Ibu tulis instruksi itu dalam bentuk slide, supaya misalnya ketika ada kendala sinyal dan apa yang Bapak Ibu sampaikan terlambat sampai di mereka, jadi mereka masih bisa baca dalam bentuk slide. Kemudian kita juga bisa cek pemahaman mereka terhadap konsep atau materi yang kita sampaikan. Nanti akan kita demokan. Kemudian dalam pembelajaran face-to-face atau di kelas sangat bisa dengan pair work dan group work. Begitu juga dengan pembelajaran online. Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu juga bisa membangun suasana kelas supaya mereka bisa bekerja sama, berpasangan, ataupun berkelompok. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memonitor level engagement mereka dengan pembelajaran yang tentunya interaktif. Nah, dari interaktif itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada tiga bentuk atau 3 jenis. Nah, ini akan coba saya demokan beberapa activities. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Jadi nanti seolah-olah kita akan ada di pembelajaran online ya. Tapi activity ini bisa nanti Bapak Ibu praktekkan juga ketika misalnya sudah kembali ke kelas masing-masing dengan situasi yang lebih baik. Activity yang pertama nanti ada mendebak gambar, lalu kemudian ada menonton video, kemudian nanti kita juga ada quiz, kemudian ada creating new menu atau menciptakan menu baru. Ini hanya contoh Bapak Ibu, jadi kami mengambil seolah dari tata boga, tapi nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian nanti ada sharing menu dengan teman-temannya, tapi melalui Padlet, kemudian memberikan komentar, memberikan reward atau hadiah dengan badge atau lencana. Kemudian nanti kami akan mengenalkan istilah exit ticket. Jadi sebelum nanti mereka keluar kelas, mereka akan mengisi yang namanya exit ticket terlebih dahulu. Nah, nanti akan coba kami demokan, dan nanti setelah itu akan kami breakdown, kira-kira di situ akan ada interaksi apa saja yang terjadi. Dari 3 interaksi yang tadi disampaikan di awal, di activity ini kira-kira
ada interaksi apa yang terjadi. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mungkin bisa dibantu bacakan chatnya. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai. Jadi seolah kita dalam pembelajaran online ya. Ceritanya bisa pakai Webex, bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom. Oke, sudah siap nih, sudah ready sudah. semuanya. Oke, siap. Oke. Siap Bu Guru katanya. Nah, di awal biasanya ketika kalau pembelajaran face to face tidak mungkin akan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin ketika pembelajaran menggunakan satu media, mungkin kita bisa bilang, can everybody see me? Can you hear me? Bisakah lihat slide saya atau bisakah dengar saya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat saya, bisa lihat slide saya, bisa dengar saya, silahkan ketik yes di kolom chat ya. Nah, itu juga salah satu bentuk interaksi sederhana sebetulnya antara guru dan murid ketika misalnya pembelajaran online. Sudah yes semuanya. Oke. Yes. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke menti.com lagi, kodenya 314016. Silahkan. Dan di situ ada 3 gambar. Nanti silahkan Bapak Ibu kira gambar mana yang mewakili perasaan Bapak Ibu saat ini. Jadi saya sedang coba screen sharing. Jadi silahkan tadi ke menti.com 314016. Nah, silakan Bapak Ibu pilih, ada 3 gambar yang menunjukkan mood Bapak Ibu sekarang sedang seperti apa. Oke, apakah kalau gambar yang pertama itu gambar senyum, kemudian kalau yang kedua itu antusias, yang ketiga itu dalam keadaan sedih. Semoga tidak ada yang sedih hari ini ya. 200 yang menjawab. Ternyata banyak yang sedang happy, Bu Grace. Yeay. Ini saya sambil ngelihat chat juga, ada yang bilang pilihan selain 3 gambar nggak ada ya katanya. Miskin gitu sekarang gitu kali ya. Gak apa-apa dong, kita harus positif, senyum and happy. Sebetulnya ya. Oke. Saya jadi ikut happy. Oke, ada 400 yang sudah vote. Jadi sebetulnya ini bentuk interaksi sederhana Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk selain bertanya kabar ya, maksudnya apa kabar hari ini, mungkin bisa diganti dengan sesuatu yang lebih interaktif, dengan menti misalnya, dengan beberapa bentuk emoji yang mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan. Ini sebetulnya bentuk interaksi sederhana. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, nanti akan saya kembalikan lagi ke slide. Nah, sekarang saya di sini punya satu gambar minuman, tapi bentuknya masih siluet. Minumannya ada punya bulatan-bulatan kecil di situ, dan saya punya pertanyaan pertama, jadi nanti silahkan dijawab melalui chat box. Nah, apakah Bapak Ibu familiar dengan minuman ini? Nah, kalau familiar silahkan jawab yes, kalau tidak silahkan jawab no. Oke. Mungkin bisa dibantu dilihat chatnya ya, Pak Toar atau Bu Grace. Yes. Ada yang no juga. Apakah Bapak Ibu familiar? Ada yang no, tapi kebanyakannya yes. Oke, ya sudah bisa tertebak ya mungkin. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau misal familiar, kira-kira ini minuman apa ya Bapak Ibu? Silahkan bisa dijawab di chat box. Ada yang bilang kopi kenangan. Ini kenangan apa ya Bapak Ibu? Oke, kira-kira kalau bentuk minumannya seperti ini, kira-kira Pop ice, apa ini? Janji jiwa, orange water. Aduh, ini cepet banget. Wow.
Wow, jawabannya. Time. Oke, Janji bermacam-macam. manis. Aduh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu karena masih bentuknya siluet, jadi minumannya sebetulnya minuman apa? Oke, mari kita lihat. Nah, ya, boba drink. Apakah Bapak Ibu familiar dengan boba? Oke, pasti semuanya familiar ya. Nah, ini minuman yang sedang tren di mana-mana. Saya benar, katanya ada yang ini. Oke. Nah, setelah tadi guessing picture, sekarang kita akan menonton satu video. Nah, videonya ini berisi tentang seseorang yang akan berbagi resep bagaimana membuat sebuah minuman yang dicampur dengan boba. Oke, kita akan coba nonton videonya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan perhatikan videonya, karena nanti setelah itu kita akan bermain game yang gamenya itu berisi tentang konten dari video tersebut. Ini hanya contoh Bapak Ibu, ini pakai bahasa Inggris, tapi insya Allah bisa dipahami untuk videonya. Saya coba share screen. Sebentar. Ibu Grace. Ya, Kak Sylvia. Sebentar, saya ada masalah di screen sharing-nya karena sedang loading. Oke, coba lagi. Oke, sambil apa? Sambil menunggu Ibu Celia mencoba untuk memainkan videonya. Banyak yang tadi saya lihat dari chat itu menanyakan apakah Mentimeter itu bisa digunakan ya saat online gitu ya dengan siswa. Ini bisa sekali Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu bisa kita jelaskan langkah-langkahnya dalam membuat Mentimeter. Jadi sebenarnya kalau menti.com itu untuk Bapak Ibu itu mengisi pertanyaannya, tapi kalau mau membuatnya itu di mentimeter.com. Begitu. Ya, apakah sudah terlihat Ibu Grace? Sudah. Videonya. Ya. Jadi suaranya terlalu kencang atau tidak ya? Today on A Dash of Tea, I'm excited to share with you how to make chai milk tea with honey boba. Chai tea has a combination of black teas and exotic spices such as cinnamon, cardamom, ginger, and a whole lot of elegant flavors. Mixed in with some cream, some sweetness, and some honey boba, you'll have a treat that's perfect for the fall. So let's begin. I'll be making 2 servings today, so I'm starting off by steeping my tea bags with 1 cup of hot water for each cup. And if you're not a fan of chai tea, feel free to use black tea, jasmine, or green tea if you prefer. Let the tea steep for at least 15 to 20 minutes so that the tea becomes nice and concentrated. While the tea is steeping, I'm making my simple syrup by combining 1.5 cup of hot water with half a cup of granulated sugar and half a cup of brown sugar. This simple syrup mixture will be used to sweeten our drink later and will be used to steep our honey boba in, which you will see in just a few minutes. Stir until all the sugar has dissolved and set the syrup aside. Next, it is time to cook our boba. Boba is also known as tapioca pearls and is made up of starches that has a chewy, gummy bear-like texture that complements most bubble tea recipes. Boba could be found in most Asian food markets or online. You want to cook your boba according to package instructions, but typically you want to boil your boba in hot water. For this recipe, I'm making half a cup of boba. Give everything a nice stir to make sure it doesn't stick to the bottom of the pan and cook for about 2 to 3 minutes or until the boba rises to the top of the water. Once your boba floats to the top, cover your pot and turn off the heat. Allow the boba to sit in the hot water for another 2 minutes, and again keep in mind to follow the instructions listed on the package if you're using another brand.
Meanwhile, in a small bowl or container, I'm combining 2 tablespoons of honey with 1 cup of our simple syrup mixture. Next, separate your boba from the hot water and place them into the honey syrup mixture. Steeping your boba in the honey syrup will actually give the boba a nice sweetness and honey flavor, hence the name honey boba. You'll want to steep your boba for at least 30 minutes at room temperature. Once it's been 30 minutes, your boba should be ready and your tea should have cooled completely, so go ahead and add half a cup of half and half to your tea. Feel free to use almond or soy milk if you prefer. Next, I'm adding in 1/4 cup of condensed milk to each cup of tea. Condensed milk will actually provide a creamy richness and sweetness to this drink. And make sure to give everything a good stir. Now, if your drink isn't sweet enough, go ahead and gradually add in the leftover simple syrup mixture that we made from earlier to taste. Next, using a strainer, separate your boba from the honey syrup and drop your boba into the tea. If you have any boba left over, you can store them in the fridge for up to 3 days, but keep in mind that boba becomes stale as the days passes, so fresh boba is always better. Last, fill your glasses up with ice and we are done. This combination of chai tea, honey boba, and cream is the perfect blend of exotic spices, creaminess, and sweetness that makes for the perfect drink this fall. I hope you guys enjoyed this recipe as much as I did, and if you haven't already, please subscribe to my channel for more fun and tasty recipes. Stay tuned next week for Asian-style popcorn chicken I guarantee you wouldn't want to miss out on. Thanks for watching and see you next time on A Dash of Tea. Bye! Jadi tadi itu video singkat bagaimana membuat chai milk tea dengan boba. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu akan kami ajak untuk bermain game yang isinya konten dari video tadi. Ibu Grace boleh bantu untuk kuisisnya? Oh, oke, dari saya ya. Yap. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, yang dari Bu Celia bisa bisa ditutup dulu ya. Iya. Sedang agak lola. Ini sambil menunggu ini chatbox-nya asik banget. Jadi interaksi yang terjadi di chatbox sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa merubahnya ditujukan untuk all panelis dan attendees itu, jadi kelihatan Bapak Ibu sama teman-teman Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini itu bicara atau komentar apa saja. Ini banyak banget komentar-komentar yang asik-asik gitu. Ada juga yang tanya kenapa harus produk luar negeri yang ditampilkan. Itu hanya contoh. Disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bu Grace. Oke, saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Oke, kita akan main-main sedikit. Masuk ke joinmyquiz.com, enter game code. Mungkin bisa di-scroll ke atas, Bu Grace, supaya bisa terlihat join-nya kemana. Oh, sorry. Ya. Ya, joinmyquiz.com, terus kodenya 094499. Sudah ada 100-an? Sudah ada 130, 140 sekarang. Tunggu sampai 5.000 ya, Bu Grace? Kita tunggu sampai 5.000. Ini jumlah partisipan sekarang ini yang sedang online ada 849. Tepuk tangan Bapak Ibu.
jumlah yang fantastis ya. Mungkin bisa dimulai saja, Ibu Grace. Atau kita tunggu. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tadi Bapak Ibu masih ya kira-kira ingat di video itu ada apa gitu ya. Kita tes. Itu hanya main-main saja Bapak Ibu. Iya, ini kita main-main saja. Hanya memberikan gambaran. Kita start ya. Get ready. Wih. Hanya berbentuk kuis singkat, 3 pertanyaan saja. Nanti kita akan lihat juaranya ya, Bu Grace. Oke. Ini kayaknya yang tadi bilang nggak ngerti videonya itu tentang apa, kayaknya bohong deh. Ini soalnya 88% accuracy ya. Jadi sebenarnya udah oke banget nih Bapak Ibu. Walaupun pakai bahasa Inggris, tapi tetap ngerti kok. Oke, kayaknya kita bisa end game ya. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Siapakah? Oke. Ya, juaranya. Kelihatan juaranya? Untuk juara 1, 2, 3 nanti akan dapat nastar dan kastengel gratis dari rumah masing-masing. Free. Yeay. Congratulations. Oke, boleh di stop screen-nya, Ibu Grace? Ya. Yang peringkat 6 dapat apa ya? Dapat selamat. Tadi sudah bermain game atau quiz dari video yang Bapak Ibu sudah lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta untuk memikirkan makanan atau minuman di rumah Bapak Ibu, yang tersedia saja di rumah Bapak Ibu, yang kira-kira bisa dicampur dengan boba. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan di chat box ditulis nama makanan atau minumannya yang ada di rumah, plus boba, terus sama dengan menu barunya jadi namanya apa. Misalnya kalau saya di rumah ada teh, ada lemon, terus ada boba misalnya, saya akan buat
iced tea and boba gitu. Nah, silakan Bapak Ibu ketik di chat box-nya. Udah banyak jawaban. Ada yang bilang nasi goreng boba, ada yang bilang temulawak boba, sirup marjan, bebek goreng, dalgona coffee. Wow, kayaknya ini asik juga nih kalau misalnya dalgona coffee terus dicampurin sama boba. Susu kambing. Oke, bermacam-macam. Oke, kita lanjut dulu ya, Ibu Grace. Silakan. Nah, sekarang setelah misalnya Bapak Ibu tadi sudah menemukan menu baru dengan boba, yang dicampur dengan boba, terus nanti akan di-share menu tadi melalui Padlet. Jadi Padlet itu bentuknya seperti discussion board. Jadi nanti cara membuatnya itu bisa di-share di sana. Nanti akan saya tunjukkan Padlet itu yang seperti apa. Kemudian nanti yang paling kreatif itu akan mendapatkan badge atau lencana. Nanti akan kami tunjukkan contohnya. Jadi ini adalah contoh Padlet. Nah, ini nanti cara membuatnya dan menunya itu bisa di-post. Jadi bisa di-post di Padlet. Ini hanya gambaran contohnya. Jadi kalau misal yang pertama itu bisa bentuknya teks atau tulisan, bisa dengan ditambah link atau foto, video, dan sebagainya. Kemudian setelah itu slide yang sebelahnya, yang sebelah kanan itu adalah ketika nanti bisa memberikan komentar. Jadi siswa yang lain bisa memberikan komentar terhadap postingan teman-temannya, bisa memberikan tanda like dan sebagainya. Oke. Kemudian ini contoh badge-nya atau lencana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu temukan misalnya di Google. Contoh badge atau lencana, misalnya yang paling kreatif diberi most kreatif, jadi bisa diberikan di LMS yang Bapak Ibu punya, atau ya pokoknya LMS yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Nah, nanti contoh dari badge-nya atau lencananya akan banyak diberikan oleh Ibu Grace contohnya, jadi mungkin tidak hanya satu, tapi Bapak Ibu bisa memberikan banyak badge, jadi setiap anak akan dapat ya supaya merasa diapresiasi. Kemudian ada istilah exit ticket. Jadi ini yang saya dan Ibu Grace juga lakukan ketika di kelas. Jadi exit ticket ini sebetulnya tiket yang diberikan kepada murid-murid ketika sebelum mereka keluar dari kelas, baik itu kelas online atau misalnya pada saat kelas face to face. Nah, di exit ticket ini saya membuatnya sederhana melalui Google Form saja, dan di situ mereka diminta untuk menjawab 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang saya berikan, contoh yang pertama, apa yang sudah dipelajari dari materi hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan apa yang masih mereka punya dari materi yang disampaikan tadi. Nah, itu bentuk pertanyaannya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Itu untuk exit ticketnya. Jadi kalau di exit ticket ini pertanyaan saya lebih ke bentuknya refleksi. Tapi walaupun bentuknya refleksi, ini juga termasuk salah satu bentuk interaksi juga Bapak Ibu. Jadi interaksinya antara murid dan materinya, atau student and content. Nah, yang tadi sudah kita lakukan, atau sudah kita lalui tadi, jadi ada beberapa interaksi, saya akan coba breakdown apa yang sudah kita lakukan. Jadi ada beberapa interaksi. Yang pertama ada student content. Jadi pada waktu menonton video, itu interaksi antara murid dan konten. Kemudian ada kuis juga, itu bentuk interaksinya juga antara murid dan konten. Karena kuisnya itu juga berdasarkan dari isi videonya.
Kemudian exit ticket itu bentuknya pertanyaannya lebih ke refleksi dari proses pembelajaran tadi, itu juga lebih ke student dan konten. Kemudian pada saat memberikan komentar tadi di Padlet, itu juga ada interaksi Bapak Ibu, interaksi antara murid dan murid. Nah, nanti cara memberikan feedback bagaimana yang lebih meaningful itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Grace. Kemudian interaksi antara Bapak Ibu dan murid tadi bisa dengan interaksi sederhana seperti di awal menggunakan Menti, bisa juga pada saat memberikan reward dari lencana itu tadi. Nah, itu tadi contoh sederhana Bapak Ibu, mungkin bisa disesuaikan nanti misalnya itu untuk tata boga misalnya, terus kalau misal untuk pariwisata nanti akan berbeda lagi, itu hanya contoh ya, nanti bisa disesuaikan atau diadaptasi dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang lainnya, ide yang lainnya misalnya Bapak Ibu ini untuk lebih ke mengajar online, Bapak Ibu, kalau yang ide ini misalnya dengan virtual background, Bapak Ibu bisa menyiapkan background dengan solid color atau warna yang solid, misalnya warna hijau atau warna dan warna hitam misalnya. Untuk misalnya Bapak Ibu memberikan satu statement atau pernyataan yang pada saat video conference misalnya, lalu ditampilkan di slide, nanti kalau yang setuju misalnya bisa ganti background warna hijau, nanti kalau yang tidak setuju bisa ganti background warna hitam, misalnya seperti itu. Kemudian ada reveal your answer, jadi misalnya meminta mereka untuk menyiapkan satu kertas dan satu spidol, lalu biasanya kan kalau jawaban, kalau misalnya menjawab pertanyaan melalui Zoom atau melalui Google Meet dan sebagainya kan melalui melalui chat box yang ada. Tapi bisa dengan yang lain, misalnya dengan mereka menuliskan jawabannya melalui kertas, lalu kertasnya lalu ditampilkan di layar laptop atau layar handphone mereka. Jadi misalnya untuk pelajaran yang memang sulit untuk diketik ya jawabannya, misalnya pelajaran matematika atau pelajaran misalnya yang jurusan mesin dan sebagainya ya, yang sulit untuk menggunakan kalimat dan sebagainya. Kemudian ada story progression juga. Kalau misalnya nih Bapak Ibu membuat satu kalimat, kemudian nanti secara random Bapak Ibu bisa menunjuk beberapa orang misalnya secara random untuk melanjutkan kalimat yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, jadi inti dari kegiatan tadi yang kita demokan tadi itu sebetulnya ada interaksinya di situ, ada berbagai macam interaksi, tapi juga selama interaksi itu kita juga bisa menambahkan beberapa skill, seperti tadi ada komunikasi, lalu ada kolaborasi juga, kolaborasi sedikit, kemudian ada juga critical thinking, dan ketika misalnya tadi menemukan menu baru, itu juga mengasah kreativitas. Jadi idenya adalah bagaimana membuat students-nya itu aktif ya, maksudnya bukan aktif secara fisik saja, tapi bagaimana mereka bisa memproses dan mengkonstruk materi yang sudah disampaikan. Begitu. Silakan Ibu Grace. Right, bisa di screen-nya ya. Bentar. Oke, sudah dapat terlihat? Oke, baik. Tadi waktu saya lihat-lihat juga di Q&A, itu ada beberapa juga yang menanyakan gimana sih kita bisa memaintain interactivity dari pembelajaran. Ya, kan kalau memulai itu, kan ada yang bilang kalau memulai itu mudah, tapi memaintainnya ini justru yang susah gitu ya. Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memaintain interactivity dengan siswa-siswa kita. Yang pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan audio visual content. Jadi
daripada kita memberikan materi yang bentuknya hanya berbentuk tulisan atau mereka hanya mendengarkan ya lecture saja, tapi kita juga bisa menggunakan video atau mungkin gambar-gambar yang menarik untuk mereka. Kemudian game atau gamifying, seperti yang tadi sudah dipraktekkan oleh Celia, Bu Celia, di sini kalau saya waktu di kelas kadang-kadang kalau tidak melakukan game itu mereka tuh sibuk dengan kesibukan mereka sendiri-sendiri, apalagi kalau sudah kuliah itu mereka akan sibuk dengan handphonenya sendiri. Tapi ketika kita meminta mereka untuk melakukan game seperti tadi kuisis itu tuh mereka terlihat sangat menikmati. Selain itu mereka juga bisa belajar sesuatu, mengambil sesuatu dari situ. Yang ketiga itu kita juga bisa menggunakan graphic novels atau komik. Jadi mereka suka karena ada cerita yang bisa mereka nikmati, ada gambarnya juga menarik di mata, gitu ya. Selanjutnya yang kita bisa lakukan itu adalah memberikan projects atau group projects. Memang sekarang pertanyaannya banyak yang menanyakan gimana nih kan sekarang situasinya sedang begini, terus kita harus memberikan mereka group projects. Justru group projects ini merupakan satu kegiatan yang bisa memboost interaktivitas mereka. Mereka juga karena sudah lama tidak bertemu dengan temannya, mereka juga akan senang diminta untuk berkomunikasi dengan temannya lebih lanjut. Selanjutnya, berkaitan dengan group projects itu kita perlu memperhatikan waktunya, ya, karena proses kreativitas, proses pemikiran, proses diskusi dengan teman itu tidak sebentar, gitu. Kita perlu memberikan waktu mereka mungkin beberapa chunks, gitu ya. Jadi kita bisa bagi-bagi waktunya dari mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, itu tergantung dengan proyek yang kita berikan kepada mereka. Jadi jangan diberikan waktu hanya 1 hari ya, gitu, deadline-nya ya. Gitu. Kan mereka juga ada PR atau tugas dari mata pelajaran yang lain. Selanjutnya yang terakhir, instructor contact atau bagaimana cara mereka bisa mengkontak guru atau mengontak kita. Ini juga penting, terutama untuk kondisi yang seperti sekarang, karena kita tidak bisa tatap muka. Ketika mereka mempunyai kesulitan atau pertanyaan, kita bisa memberikan mereka ruang untuk bertanya bagaimana cara mereka bisa mengakses kita, bertanya, menghubungi kita. Oke, saya akan memberikan satu contoh cepat saja, contoh cepat yang lebih mengarah ke project. Ya, jadi waktunya agak lebih panjang. Kalau tadi Ibu Celia itu lebih pendek, yang bisa dilakukan mungkin dalam satu pertemuan saja. Kalau ini mungkin akan lebih panjang. Jadi bentuknya akan seperti ini. Saya tidak akan detail di sini. Saya akan langsung masuk ke materinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat di perangkatnya Bapak Ibu, bisa masuk ke bit.ly the challenge 2020. Ya, bit.ly the challenge 2020 itu bisa dilihat. Nanti akan masuk seperti ini, ya. Jadi ini saya membuat yang namanya choice board. Ini untuk mereka jadi mereka ini bisa di-share lewat WhatsApp, bisa di-share lewat LMS Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya, tuh. Jadi ketika mereka mendapatkan ini, mereka dapat mengklik gambar-gambar ini. Nah, ada note yang saya berikan, yang first row ini, atau bagian yang di atas ini adalah untuk idea saja. Jadi ini boleh nonton, boleh enggak, gitu ya, boleh dibaca, boleh enggak. Itu terserah mereka. Tapi yang mereka harus lakukan adalah yang 2 di bawah. Tuh, jadi kalau kita klik, saya akan langsung masuk ke sini karena ini choice, boleh terserah mereka lakukan atau tidak. Kalau masuk sini, ini akan ada detail mereka melakukan group work-nya, gitu ya. Jadi pertama kalau dilihat, ini saya buat dalam Google Form. Kalau dilihat
gambarnya ini ada step-stepnya. Pertama harus membuat kelompok, kemudian mereka bisa berdiskusi untuk menciptakan satu minuman yang baru, kemudian bisa draw picture, jadi mereka sketch. Ya terserah sih sebenarnya, kalau sekarang ini memang banyak tools online yang bisa dipakai untuk menggambar. Contoh Canva atau ya banyak yang lainnya yang bisa digunakan oleh siswa. Itu kreativitasnya mereka. Kemudian ada write a short paragraph atau artikel, itu kemudian di-upload. Ya. Ini, nah nanti mereka akan men-upload di sini. What does a drink look like? Jadi setelah menggambar, mereka upload, dan ini setelah menulis, mereka upload di sini. Oke, nah setelah itu, mereka diminta untuk membuat video. Saya menggunakan Flipgrid, karena tentu saja Flipgrid itu lebih educator friendly, ya. Jadi kita bisa membuat komunitas yang lebih safe untuk siswa. Tidak ada gangguan-gangguan yang lain, ya. Tidak ada video-video yang tidak senonoh atau apapun itu. Jadi kita menggunakan Flipgrid. Jadi apa yang mereka lakukan, yang sudah lakukan, gambar dan paragraf yang mereka sudah lakukan, artikel itu mereka bisa buat menjadi sebuah video. Yang penting saya berikan step-stepnya di sini, apa yang harus mereka muat di dalam videonya, bisa dikasih contoh, kalau diklik itu bisa masuk ke sini. Setelah selesai, mereka bisa berkomentar, atau mereka diminta untuk komentar hasil temannya. Jadi kalau di Flipgrid, setelah ada video, nanti ada green bubble di bawah sini, diklik saja, nanti akan bisa mengkomen melalui video juga. Alasan kenapa saya pilih video, karena video itu perlu persiapan yang lebih banyak, dan kemungkinan besar siswa akan berpartisipasi, ya, dalam pembuatan video ini. Ya, jadi satu kelompok itu mereka akan lebih banyak berpartisipasi karena mau mukanya terlihat di video, ya. Oke. Komentar ini cepat saja. Komentar. Oke. Palaf and Pratt berkata, the ability to give meaningful feedback which help others think about the work they have produced is not naturally acquired skill. Jadi memberikan feedback yang positif dan qualified feedback itu harus dilatih, ya. Jadi kita bisa berikan contoh untuk mereka bagaimana memberikan feedback yang baik. Ada dua. Yang pertama itu to start and a wish. Jadi daripada cuma memberikan komen yang good atau bagus, udah bagus, terus udah bagusnya apa sih sebenarnya? Apa yang bagusnya sih sebenarnya? Jadi kita bisa memberikan lebih. To start and a wish. Jadi kita bisa mulai, I really like the way you, atau mungkin bisa di bahasa Indonesia kan juga. Terus yang akhirnya wish-nya itu mungkin kamu bisa ini nih, gitu ya. Gimana kalau ditambahkan ini? Ini sama dengan yang tell, ask, and give. Tell something you like, ask thoughtful question, and give positive suggestion. Begitu. Dan ini sebaiknya dilatih dengan siswa-siswa supaya mereka juga ketika mereka ada di komunitas yang lebih besar, mereka bisa memberikan komen yang baik, positif, dan representatif. Begitu. Oke, ini karena keterbatasan waktu tidak akan saya lakukan. Kalau Bapak Ibu nanti mau ya ngintip-ngintip, boleh silakan. Ini akan masuk ke Flipgrid, di mana platform untuk menaikkan video atau membuat video di sini. Oke, setelah itu kita berikan apresiasi untuk kerja keras mereka. Kita bisa memberikan badge atau lencana. Ini bisa diberikan lewat LMS atau juga lewat WhatsApp, gitu ya. Jadi setelah mereka selesai, ya semuanya mendapatkan lencana.
challenge completed, sudah selesai. Kita bisa juga memberikan rencana tambahan dengan yang ini bahan-bahannya paling oke, gitu ya, best drink, smooth presentation, videonya paling keren, paragraf atau artikel yang paling baik. Terus yang terakhir adalah awesome comment, karena komentar itu juga penting untuk membangun pengetahuan kita juga. Oke. Balik-balik akan masuk ke work ready, hal-hal yang interaksi yang terjadi di sana di dalam proyek itu bisa mempersiapkan siswa-siswa kita untuk menjadi lebih work ready, professionalism, tepat waktu, communication between students, communication with the teacher, written and orally, critical thinking, problem solving, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Celia. Oke. Nah, maaf, mengganggu sedikit, 5 menit lagi ya, Bu Celia dan Bu Grace. Sudah mau selesai. Ya. Oke. Ini ada cerita dari satu guru SMK di daerah 3T di Kalimantan. Jadi, di sekolahnya, di daerah 3T itu sulit sinyal, kuota, dan sebagainya untuk murid-muridnya. Kondisinya seperti itu. Tapi lebih ke sulit sinyal. Nah, jadi yang dia lakukan, supaya pembelajarannya masih bisa interaktif dengan siswanya atau dengan materinya, itu yang dia lakukan dengan menggunakan 2 tools saja, tools sederhana, yaitu WhatsApp dan juga Instagram. Jadi Instagram itu dia gunakan fitur Instagram Live. Jadi ketika dia menjelaskan materi atau ada interaksi antara dia dan muridnya menggunakan fitur Instagram Live. Nah, dari sini bisa saya dan Bu Grace simpulkan bahwa untuk membangun interaksi itu bukan hanya dengan teknologi yang shiny atau yang istilahnya menggunakan high bandwidth dan sebagainya, tapi dengan teknologi yang low bandwidth pun sebetulnya bisa sekali interaksi itu dibangun. Dan dari yang tadi kami sampaikan itu juga bahwa interaksi itu juga bisa terjadi dalam pembelajaran online ataupun dalam pembelajaran nanti ketika Bapak Ibu sudah kembali ke kelas masing-masing. Nah, jadi inti dari kami sebetulnya teaching online during COVID-19 itu sebetulnya kalau dari Dr. Vanessa Denen mengatakan people first, kemudian content second, and technology third. Tapi kalau menurut saya, walaupun selama bukan COVID-19 pun juga tetap harus mempertimbangkan people first, content second, and technology third. Jadi mungkin itu dari saya dan Bu Grace, semoga bisa membantu selama bagaimana membangun interaksi pada saat pembelajaran online atau semoga nanti bisa dipraktekkan pada saat sudah kembali ke kelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Toar. Terima kasih Ibu Celia dan Ibu Grace. Bapak Ibu, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Bagaimana? Tadi Ibu Grace sudah mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Apa mau dipilihkan pertanyaannya atau boleh dipilihkan? Dipilihkan ya. Tadi kebetulan kalau yang saya lihat, saya bisa jawab cepat, tapi kebetulan kalau sedang presentasi tidak bisa melihat pertanyaan dengan. Oke, tadi Bu Grace sudah, sebenarnya itu beberapa pertanyaan akhirnya terjawab di bagian presentasi Bu Celia, dan ada beberapa pertanyaan, banyak sebenarnya pertanyaan yang berkaitan dengan praktek, tapi saya akan pilih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini, yaitu interaksi. Misalnya, bagaimana interaksi, cara meningkatkan interaksi siswa? Ada siapa yang mau jawab, Bu Celia atau Bu Grace? Antar siswa. Cara meningkatkan interaksi siswa. Saya kira itu saya bisa rangkum dari beberapa pertanyaan.
terutama khususnya pada siswa yang punya limited access kepada teknologi, misalnya internet. Oke. Mungkin saya coba jawab untuk yang itu ya. Memang yang terakhir yang saya berikan itu sebenarnya saya menggunakan Google Slide gitu ya. Jadi kalau yang Ibu Celia mungkin akan lebih ke kegiatan yang dilakukan melalui Zoom gitu atau Google Meet. Tapi yang saya itu tidak menggunakan platform itu. Jadi saya akan memberikan materi yang bisa di-share lewat WhatsApp saja. Jadi Google Slide itu sebenarnya bisa di-download menjadi PDF dan tetap mereka bisa dapat melink ke link yang sudah saya berikan. Tapi kita juga bisa memberikan beberapa link yang mereka bisa akses ataupun mereka tidak perlu akses. Jadi kadang-kadang mereka juga bisa berkomunikasi dengan temannya. Jadi ketika kita berikan group work, mereka bisa berkomunikasi dengan temannya. Mungkin kalau WhatsApp saja bisa ya. Jadi mereka akan bertanya gitu. Kamu udah nonton belum? Yang itu saya kok nggak bisa gitu ya. Isinya apa aja gitu. Jadi bisa mereka bisa mendapatkan informasi walaupun mereka juga sebenarnya tidak menonton itu gitu atau mereka tidak bisa mengakses itu. Mereka bisa tetap tanya kepada temannya. Tapi juga bisa mengerjakan proyek itu walaupun tidak bisa tidak bisa punya akses yang banyak. Begitu. Kira-kira. Mungkin Bu Celia mau tambah? Ya, silakan mungkin Bu Celia. Meningkatkan interaksi antar siswa itu bisa kita sebagai guru kita bisa pantau prosesnya ya. Jadi misalnya kan kalau tadi misalnya bentuknya itu project misalnya berpasangan, nanti kita pantau nih misalnya minggu ini sudah sampai mana pekerjaannya. Jadi kita bukan hanya fokus di final produknya saja, tapi prosesnya juga bisa kita lihat gitu. Jadi nanti mereka juga mungkin lebih terpacu untuk berkolaborasi. Nah, ini bisa interaksinya mungkin bisa ditinggalkan dari situ. Karena kan ini kita sama sekali tidak bisa bertemu tatap muka di kelas ya. Jadi semuanya daring dalam kondisi sekarang. Mungkin begitu, Pak Toar. Ya, terima kasih Bu Celia. Sekarang saya mau lempar ke beberapa panelis yang sudah standby. Pak Jati mungkin? Oke, terima kasih Grace dan Celia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah hebat ini, masih ada 833 yang mendengarkan. Saya mendengarkan dari awal. Salut dengan apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak Ibu pengajar yang memang memperhatikan siswanya. Jadi dari pertanyaannya ada banyak sekali. Mungkin saya akan bagi menjadi 3 kelompok besar saja. Yang pertama mungkin berkaitan dengan masalah sekarang, COVID ya. Jadi masalah COVID ini mendadak begitu saja, terus tiba-tiba semua orang harus bekerja di rumah, guru menjadi stres dan sebagainya. Tapi kita harus ingat juga bahwa mahasiswa saya stres juga, anak SMK yang sedang sekolah stres juga gitu. Jadi sebetulnya sangat tidak fair kalau kita terus tiba-tiba membombardir mereka dengan tugas yang sulit. Itu satu. Apalagi dengan aplikasi yang mereka nggak punya. Apalagi dengan high bandwidth yang mereka nggak punya akses umpamanya itu. Jadi itu menjadi pertimbangan. Tapi satu yang perlu dilakukan adalah support. Mereka perlu support, perlu sapaan. Itu ya. Lalu kita harus memberikan dalam sapaan itu kita harus memberikan semangat. Baru kemudian kita memikirkan tools apa yang kita perlukan untuk menyupport mereka gitu. Jadi itu dulu yang dipunyain dulu. Jadi intinya harus positif. Jangan sampai bahwa kita berpedoman bahwa mereka harus bisa ini terus kita berusaha keras, sudah stres, bekerja keras, terus diberikan tools yang aneh-aneh, terus mereka stres juga gitu. Itu tidak akan ada manfaatnya. Ya. Jadi keadaan mereka itu harus kita pahamin. Itu satu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua mungkin banyak yang menyampaikan ini kalau urusannya dengan mesin bagaimana?
Ini kan urusannya dengan ngelas bagaimana. Banyak sekali yang berhubungan dengan physical, dengan kerja fisik yang tidak bisa disampaikan secara online seperti disampaikan secara offline, gitu ya. Jadi memang tidak mungkin. Sebetulnya mungkin, tetapi alatnya mahal sekali, gitu ya. Jadi jangan mencoba memaksa kita mimpi bahwa saya mau ngajar ngelas, tapi online hasilnya pasti lebih bagus dari yang offline. Nggak mungkin. Nggak mungkin, gitu ya. Jadi standarnya harus diturunkan, kita harus maklum sedikit, moga-moga nanti bisa diberikan kalau masalah COVID ini sudah selesai gitu. Jadi simulator itu tidak sesempurna dengan bengkel beneran gitu. Itu ya kira-kira. Jadi itu harus di benak kita. Ya mereka bisa melihat saja mungkin sudah bagus gitu. Jangan mengharapkan sampai mereka bisa melakukan dengan baik dan benar gitu. Itu yang urusannya dengan physical. Kalau guru tari umpamanya, kalau ekstrim ya, guru tari itu sangat sulit ngajar menari secara online. Nggak bisa kan membetulkan tangannya sambil dipegang gitu kan, nggak bisa. Sama dengan ngelas, sama dengan konstruksi mesin dan seterusnya. Yang terakhir, mungkin situasi ini memang tidak ideal yang sekarang. Ada kesulitan koneksi, ada kesulitan apps-nya tidak tahu, ada kesulitan banyak sekali, gitu ya. Yang kita tidak boleh tinggalkan adalah kita mencoba gitu. Itu saja sih pesannya. Jadi mencoba apps yang mungkin ini ada apps canggih nih yang saya dengar dari Grace atau dengar dari Bu Celia, terus pengen coba dulu, main-main dulu gitu. Jadi tidak ada satu obat yang mujarab sekali dalam kondisi yang sekarang, karena kondisinya memang sedang tidak normal. Kira-kira begitu. Jadi, tapi nanti kalau kembali ke situasi normal, nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajarin secara webinar ini. Tapi yang bagus dari kesempatan yang ada sekarang adalah kita bisa bereksperimen dalam tanda kutip semau kita. Tidak ada ujian akhir, tidak ada yang ngawas-ngawasin, gitu kan, bebas-bebas saja, aku bisa bekerja dari rumah. Jadi di dalam sesuatu yang tertekan tadi ada kelonggaran sebetulnya kalau kita mau. Ya, jadi mungkin itu perlu dipikirkan juga. Kalau keadaan normal, aku pasti nggak boleh nih melakukan eksperimen ini. Aku mau nyoba ya. Jadi kenakalan-kenakalan kreatif mungkin bisa muncul. Jadi nanti bisa dikenalin juga kenakalan-kenakalan kreatif siswa kita, itu juga mungkin muncul. Kira-kira begitu. Kalau Pak Tua ini ngomong, bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Kembali ke Kak Tohar. Iya, terima kasih Pak Jati. Ada dari panelis lain yang mau mencoba atau berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan? Bu Vinita, Pak Heri, atau mungkin Bu Grace dan Bu Celia juga? Masih mungkin Vinita mau say something? Ada Pak Daniel juga. Ya, atau saya dulu mungkin? Silakan. Tevin. Oke, boleh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hanya kepikiran tadi ada pertanyaan tentang gimana cara mengevaluasi pembelajaran, khususnya yang praktek ya. Yang saya lakukan sekarang itu hampir sama, hanya konteksnya di sini di bahasa Inggris ya, di Makul Speaking. Jadi saya membuatkan grup akun Instagram bersama. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Jadi presentasi mahasiswa itu diupload di Instagram tersebut. Nah, kalau misalnya ada di mata pelajaran misalnya pertukangan atau otomotif, nah itu atau pada pembubutan misalnya. Nah, siswa bisa diminta untuk memberikan hasil unjuk kerja mereka lewat Instagram. Nah, lalu diupload di akun bersama tersebut. Nah, nanti guru bisa merespon melalui komen saja. Nah, saya yakin Instagram saat ini cukup termasuk low-tech ya, karena tidak menyerot bandwidth yang banyak, dan itu bisa dilakukan, atau dengan WA group itu cukup. Jadi unjuk kerja siswa itu diupload di grup WA.
Nah, saya kira untuk penjelasan guru bisa diupload ke YouTube. Nanti siswa diinstruksikan untuk memutar video tersebut dengan kapasitas kecil dengan mengatur settingan pikselnya di situ. Dari yang 1080 mungkin bisa diturunkan menjadi 360, agak pecah sedikit tapi yang penting message-nya sampai. Nah, ini untuk menjembatani siswa yang mungkin ada di daerah yang sinyalnya lemah atau guru juga yang mungkin masih belum terlalu paham dengan high tech tapi ingin mencoba yang low tech. Seperti itu. Matur nuwun kesempatannya. Sudah Pak Daniel, terima kasih. Boleh Kak, aku menyambung tadi. Boleh, silakan. Laptopku nge-hang. Ingin menanggapi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama yang saya lihat sepertinya Bapak Ibu agak berharap bahwa webinar ini memberikan penjelasan how to menggunakan teknologi tools. Misalnya bagaimana cara menggunakan Mentimeter, membuat Mentimeter, bagaimana membuat Padlet, bagaimana membuat quizzes. Kami memang sengaja tidak menjelaskan itu, karena jika itu menjadi fokus webinarnya, nanti malah konten pedagogi atau tips-tips aktivitasnya malah jadi tidak sempat disampaikan. Jadi fokus kami lebih pada tips-tips interaksinya tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu cara menggunakan Mentimeter, Padlet, dan lain-lain, tinggal search di YouTube, semoga punya kuota. Di YouTube itu banyak sekali tutorial, tinggal cari how to create Mentimeter, atau banyak guru-guru Indonesia juga yang membuat tutorial seperti itu. Jadi bisa cari di YouTube ya. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang merasa bahwa webinar ini seperti materinya kok kayak overlap dengan yang minggu lalu gitu, karena memang webinar pertama itu digunakan oleh kami sebagai introduction untuk membuka pintu untuk webinar-webinar selanjutnya. Jadi pasti akan ada materi yang berkesinambungan sudah disentuh di webinar pertama, lalu deeper-nya lebih dalamnya lagi di webinar kedua, ketiga, dan keempat. Begitu sih yang ingin saya tanggapi. Jadi Bapak Ibu perlu sedikit usaha dikit, pergi ke YouTube lalu cari tutorial-tutorialnya. Begitu ya. Makasih Kak Toar. Terima kasih Bu Vinita. Saya ingin menambahkan sedikit Kak Toar. Dan silakan. Kak Celia dan Teh Grace, selamat pagi atau siang Ibu Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sudah banyak tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa fokus Bapak Ibu memang harus pada tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, apapun mata pelajarannya. Apa yang kami sampaikan minggu lalu dan hari ini bersifat memberi model mengenai bagaimana sih menangani situasi yang terjadi saat ini. Masalah teknis, misalnya cara membuat A, B, dan C, saya pikir Ibu Bapak bisa berkreasi dan mengeksplorasi lebih jauh lagi, seperti yang Pak Jati tadi sampaikan. Justru ini semacam blessing in disguise, jadi semacam ada kesempatan yang ditawarkan di dalam sebuah kesempitan, begitu ya. Ketika ada tekanan, pasti kita akan berusaha keluar dari situasi tersebut. Sehingga harapannya justru guru diberikan kesempatan untuk mengasah dirinya, melakukan yang namanya TPD atau Teacher Professional Development secara mandiri. Dan tentu saja TPD ini harus CPD atau Continuous atau Continuing Professional Development. Artinya adalah Bapak Ibu mengembangkan dirinya tidak hanya karena pandemik, tapi juga karena memang Bapak Ibu ingin menjadi guru yang baik, menjadi guru yang digugu dan ditiru. Saya ingin menekankan pada satu aspek yang mungkin perlu disentuh, yaitu well-being atau kesehatan jiwa. Bapak Ibu harus selalu menekankan dan mengingat kesehatan jiwa anak-anak dan juga Ibu Bapak sendiri. Artinya adalah Bapak Ibu ingat selalu menyapa seperti yang disampaikan oleh teman-teman, apa kabar, ada masalah apa tidak, meskipun saya tahu kita
bisa jadi menghindar kalau ada mahasiswa atau siswa kita bertanya masalah. Tapi ini penting agar kita selalu menjaga well-beingness dari siswa kita. Namun juga diingat, kita juga harus sehat Ibu Bapak. Jadi jangan hanya siswa saja yang sehat, kitanya yang semaput nanti gitu ya. Jadi untuk itu kembali lagi ketika mendesain pembelajaran, selalu ingat pada learning objective atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu, kemudian pikirkan aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tidak harus canggih-canggih, tidak harus semua platform atau model yang kami berikan ini dicobakan, namun gunakan yang paling bermakna, paling mampu dilakukan, paling visible, misalnya hanya sekedar WA group atau sekedar IG, Instagram, itu sudah cukup dan tujuannya terpenuhi. Itu saja sudah cukup. Dan penting menurut saya, Bapak Ibu mencoba. Jadi apa yang kami berikan sekarang kan masih model, masih di awang-awang, cobakan dan kemudian refleksi. Ya, Bapak Ibu bisa mencobakannya pada tataran praktek, mempraktekkan maksud saya, atau bahkan jika tertarik menuliskan, merefleksikan apa yang Bapak Ibu cobakan, itu bagus sekali. Artinya adalah kita membumikan apa yang kita bicarakan. Itu yang saya ingin tambahkan, Ibu Bapak. Mungkin cukup Pak Heri, jadi, sudah lewat sehat waktunya. Dan fokus ya. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Pak Heri. Sepertinya waktu sudah lewat 1 menit. Minta maaf. Terima kasih kepada Ibu Celia dan Ibu Grace yang sudah membawakan materi, baik sekali. Terima kasih juga kepada semua panelis yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Minggu depan masih ada 1 lagi. Minggu depan ada 1 dan minggu depannya 1 lagi. Minggu depan dari Pak Gumbawang Jati dan Ibu Vinita Dewi tentang teknologi untuk keterampilan berpikir. Jadi Bapak Ibu yang hadir sekarang jangan lupa untuk join lagi ya. Terima kasih semuanya dan saya kembalikan kepada Ibu Maria. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Celia, Bu Grace, Pak Toar, Pak Jati, tadi ada Pak Daniel juga, Bu Vinita dan Pak Heri yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Baik Bapak Ibu, semoga sesi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita sudah mendapatkan pengantar tentang pembelajaran daring, maka semoga hari ini Bapak Ibu mendapatkan lebih banyak ide dan masukan yang mungkin bisa Bapak Ibu cobakan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk informasi, rekaman webinar minggu lalu sudah tersedia di YouTube British Council Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum sempat bergabung minggu lalu, bisa Bapak Ibu tonton di YouTube kami, dan silakan Bapak Ibu bagikan materi ini kepada rekan-rekan guru lainnya. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu dalam mengikuti rangkaian webinar Work Ready ini, silahkan di Instagram, kemudian jangan lupa tag ID British. Kemudian selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Telegram kami, silahkan untuk bergabung melalui link yang tersedia di layar untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian webinar Work Ready ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kembali mengingatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pada saat Bapak Ibu keluar dari sesi webinar ini, Bapak Ibu akan secara langsung diarahkan ke halaman survei atau feedback. Jadi mohon luangkan sedikit waktu Bapak Ibu untuk memberikan masukan untuk program ini. Kemudian link untuk mengunduh sertifikat digital dan materi webinar akan di-emailkan ke email Bapak Ibu 1 hari setelah kegiatan, berarti besok begitu ya. Nah, untuk sertifikat sendiri kami belum dapat memberikan atau mencantumkan nama masing-masing Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa mencantumkan nama Bapak Ibu langsung di sertifikat dalam bentuk PDF tersebut gitu. Nah, kemudian jadi silakan ditunggu emailnya yang akan berisi link untuk mengunduh sertifikat serta materi webinar hari ini. Kemudian seperti yang tadi Pak Tor sudah informasikan bahwa masih akan ada 2 webinar lainnya yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 10. Jadi silakan Bapak Ibu mendaftar bagi yang belum. Topik minggu depan adalah teknologi untuk keterampilan berpikir siswa yang akan dipandu oleh Bapak Gumbawang Jati dan Ibu Vinita Dewi, serta akan dimoderatori oleh Ibu Celia. Gitu. Akan ada kemungkinan kita akan berpindah platform yang lain, jadi ada kemungkinan kita tidak akan menggunakan Zoom, tetapi perubahan informasi ini akan kami informasikan melalui email bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri melalui Zoom, atau akan kami informasikan melalui grup Telegram.
Jadi pastikan Bapak Ibu bergabung di grup Telegram kami di bit.ly/workready-telegram. Selanjutnya itu saja. Jadi silakan bagikan informasi mengenai webinar ini kepada rekan-rekan guru lainnya, terutama guru-guru SMK di DKI Jakarta. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Semoga sesi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi di sesi webinar Work Ready berikutnya dengan topik teknologi untuk keterampilan berpikir siswa. Baik, selamat siang, terima kasih, dan semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu panelis hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan, sehat selalu.